Siapa sih sejatine Allah iku? Wonten mriku. Sebab nyuwun sewu sebelumnya permisi, siapapun kita tatkala ruhaniyah kita atau hati kita belum kenal dateng sejatine Gusti Allah ingkang sampan kali kula sembah tiap hari, mboten saged Pak Bu kita sholat itu kelingan dateng Allah mboten saged. Justru malah kelingan urusan-urusan dunya. Estu. Padahal sudah Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib bagi kita waktu sholat iku khusyuk. Artine khusyuk ati sampen sambung ini wajah wajhiya, sambung lan ngerti lan weruh lan ketemu sopo sejatine sing kita sembah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, sudahkah Bapak Ibu yang hadir di sini pun dijawab? Waktu sholat iku hati hudur nang Allah pun dijawab. Sampean resapi dewi ning ati. Jenengan gak usah jawab cara lesan, Gusti Allah pun ngertos. Yen awak dewi iku sering bahkan selalu lupa, lalai dateng Gusti Allah. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya bersabda, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya manusia, makhluk kita ini Bapak Ibu enggak punya daya upaya untuk melakukan sesuatu apapun, kekuatan untuk mencegah suatu perbuatan apapun, tatkala jikalau Allah tidak menggerakkan. Itulah maksudnya illa billah. Ati sampean pun wonten mriku mboten? Contoh kecil mawon. Pak operator niku napa kok saged meresapi, oh iki kurang bass, oh iki kurang treble, oh iki kurang middle, oh iki kurang reverb, oh kakean reverb dan lain sebagainya. Mengapa di situ? Beliau luwih paham daripada kita. Tapi ketika beliau ini apa? Mengulir. Oh, bahasanya mengulir di bahasa Indonesianya. Memutar potensu. Ini kalau tidak digerakkan Allah tangannya, bisa napa mboten? Mboten saged. Bundelane niku adalah ketika kita melakukan apapun, mengapa hati kita lalai terhadap Allah? Yang sesungguhnya Allah itu di dalam dan di luar kita yang menggerakkan kita. Al-Hadid ayat 3 Gusti Allah dawuh, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia itu Pak, sesungguhnya ada di dalam dan diri jenengan kalih kula. Mengapa hati kita tidak ada sambungan? Jawabannya cuma satu. Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Karena hati kita didorong oleh nafsu dalam diri kita untuk tidak ingat pada Allah. Itu nafsu.
Pertanyaan berikutnya adalah, sampai kapan kita seperti ini? Niku sampean ngen-ngen piyambek. Pun niki kan acarane maulid, gitu. Maulid. Nopo Kanjeng Nabi sing diperingati niku kok hari kelahiran, sedangkan kita sebagai umat itu kematiannya. Jenengan pun paham dereng? Empun dereng Bu? Estu, nek empun langsung didungani bar. Ngeten Bu. Lewat satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jenengan kali kula niki ruhaniyah pernah ngalami fitrah. Fitrah yang kumaksud di sini adalah jiwa belum tercampur dengan syahwatu dunia. Jiwa atau ruh atau hati kita belum menjadi belenggunya nafsu, belum. Di saat kapan? Ketika jenengan kali kula niki wonten ngalam kandung sampai akil balik. Di sini nafsu belum diizini Allah untuk menguji kita, Pak Bu. Belum. Makanya anak kecil sebelum balik meninggal, kata Rasulullah, langsung dijamin surganya. Berhubung kita yang sudah hadir niki umurnya bermacam-macam Pak Bu. Ada yang 30, 40, 50, 60, bahkan ono sing wis ambu lemah. Ngapunten Kang Kathah. Redok bahasa Jawa Timur mboten napa nggih? Pertanyaannya di situ adalah, sampai kapan hati kita lalai pada Allah? Padahal setiap saat dan waktu tanpa jeda 24 jam kita selalu dilayani Allah. Nafas, jikalau tidak dikeluarkan dan dimasukkan Allah, bisakah kita makhluk bernafas sendiri? Tidak bisa. Mata kita berkedip, ini jikalau tidak dikedipkan Allah, tak akan bisa kita mengedip sendiri. Sampai sejauh mana ya kedekatan Allah terhadap kita? Allah sampun dawuh dalam satu ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, bukan Allah sebuah nama loh ya. Allah sing kula maksud dalam hal ini adalah wujudnya. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Urat leher kita itu Pak. Urat nadi. Yang manakah hal itu? Ada satu makalah yang para masyayikh membuka niki ketar-ketir. Tahu ketar-ketir? Ngeten makalah ini. Fi kulli mukawwanat, iku ing dalem saben-saben seluruh makhluk. Khafiyun utawi ana sesuatu sing alus banget. Luwih alus katimbang angin, luwih alus katimbang air. Ning kuno diartikan hayun, itulah hidup. Siapakah hidup? Niki sing kula maksud bukan sifat tapi mausufnya, yang disifati.
Quran jawab, laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa kau samakan dengan sesuatu apapun. Tapi sarah di belakang makalah ini perlu kami sampaikan supaya jenengan paham. Apa? Wahwa wujudullah. Sing dimaksud hidup, urip, gesang, bukan sifat, tapi wujudnya Allah. Saged sambung boten teng mana? Ya. Sebab risalah Kanjeng Nabi niku Pak Bu lewat teladannya wajib jenengan iki mengenal, mendekat dan bertemu sesungguhnya Allah itu. Wajib. Miturut kami di saat di dunia ini. Sehingga mengapa kita dihadapkan pelajaran thoriqoh muktabaroh? Apa maksudnya? Tujuan hadirnya satu thoriqoh jam'iyah ini adalah litaqarrubillah waliqaihi. Iki tujuan aslinya. Untuk menjadikan hati sampan kalikulo terhadap Allah itu mendekat dan bertemu Allah. Jadi jikalau ada thoriqoh kok mengarahkan pendidikane iku supaya akeh-akehan apa banyak-banyakan pengikut iku berarti keluar teko tujuan. Apabila ada satu thoriqoh yang menggiring jamaahnya untuk dijadikan kesempatan bermain politik, maka itu kita jelas keluar dari khitohnya, keluar dari tujuan. Tadi saya katakan thoriqoh tujuannya adalah untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah. Bapak Ibu, piye carane, bagaimana caranya hati ini ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Bapak Ibu, ini tidak semua hati manusia loh Pak ya. Enggak. Sebab kasirum minal bashar, kebanyakan kita sebagai manusia hati ini ingin terus terlebih dahulu untuk bertemu dan bertemu terhadap suksesnya kebutuhan dunia. Inilah manusia. Sehingga jangan heran Pak, Allah dekat di dalam dan di luar diri jenengan boten ngraosake. Jenengan kali kula ati tidak tahu, jenengan gak usah heran. Ingat dalam surah Ibrahim Allah dawuh, nafsu itu dan bolo tentarane nafsu iku yastahibbunal hayatat dunya. Dorong hati sampean kali kula supaya hati sampean kali kula ini berkasih mesra, bercinta kasih, bersukaria. Cara bahasane wong Jawa Timur, nggendengi kehidupan dunia. Sebab kalau kita sudah terjebak di dalam visi dan misinya nafsu yang seperti ini, alal akhirah pasti kita jauh dari Allah. Artinya hati kita akan dikersakake Allah, selalu lalai terhadap Allah. Sebab Allah sampun dawuh, alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Siapapun hati kita jikalau terus menerus bermegah-megahan dengan selain Allah, maka itulah yang menjadikan hati kita semakin jauh dan melalaikan Allah. Hal itu terjadi kebanyakan hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pesan apa di dalam maulud ini yang harus kita ambil? Sehingga kita tidak hanya sekedar memperingati hari kelahiran beliau, enggak. Tapi ada nilai positif dampaknya terhadap hati kita, sehingga menjadi hati kita semakin lama semakin dekat terhadap Allah Subhanahu. Bapak Ibu, tolong dibuka. Sing HP ini duweni paketan, dibuka surat Al-Ahzab ayat 21. Itu pesan Rasulullah. Ngeten pesani. Di dalam diri seorang Rasul, Kanjeng Nabi, itu ada satu teladan percontohan yang bagus. Yang ini harus kita tiru. Dengan jalan inilah Bapak Ibu, jenengan kali kulo ati iki nanti akan dikehendaki, dikersake Allah, ada keinginan untuk mendekat datang Gusti Allah. Apa isinya uswatun hasanah iki? Berupa limangkana yarjullaha. Hati sampean harus ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah dalam kurung rahmat. Anugerah. Rahmat itu adalah anugerah ingkang kekal. Mana? Status muttaqin, status takwa, status makrifat datang Allah, status bertemu Allah. Itulah anugerah yang kekal. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam menjelaskan tentang anugerah atau rahmat, fadl. Itu ada macam dua, Pak Bu. Kalau kita buka di dalam surah Al-Fatihah itu ada dua juga, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kesuksesan kita di dunia ini, Bapak Ibu. Itu Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang bersifatkan fana, bersifatkan enggak kekal. Contoh, jenengan diparingi Allah ning dunya iki sing wedok ayu, sing lanang bagus, engko nek wis umur 90 bagus lan ayune nang ndi? Hancur nggih? Wedak ana model. Kaya artis tetap sekali peot, tetap peot. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki mboten kekal. Lagi jenengan kali kula dikasih Allah sukses dunyane, bisnisnya, omsetnya luar biasa. Semakin tambah bulan, semakin tambah tahun, omset sampai semakin tinggi. Panjenengan sing asale duweni hanya memiliki, hanya diberikan Allah status ketua RT sampai DPR sampai presiden, akhirnya ditinggalno napa mboten? Ya iki anugerah sing ra kekal.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun itu tidak kekal miturut surat Al-Qasas, jikalau kau dikasih oleh Allah anugerah Ar-Rahman seperti ini, nikmatono. Ngoten lho. Nikmatono. Tapi bukan berarti menikmati iku jenengan itu meninggalkan anugerah sing kekal, yaitu Ar-Rahim. Niki. Orang akan dikasih Allah anugerah yang kekal manakala beliau itu estu mengikuti teladani Kanjeng Nabi. Artinya beliau itu awalnya itu yastami'unal qaul, mendengarkan ajaran risalah Rasulullah di jalur tauhidiyah. Tauhid ini diterima. Tadi saya katakan, apa sih tauhid itu? Yaiku ngelmu sing kanggo nyawijekake Gusti Allah. Sebab kita nek belum mengenal hal itu, Pak, Gusti Allah sampean kalih kula ning atiku kuwatah. Kuwatah. Akhirnya iman kula sampean kalih kula niki kuwatah Gusti Allah. Contoh, niki contoh. Dalam keluarga kita sebagai seorang istri akan melayani suami, memasakkan, mengumbah-umbahkan, mensucikan baju-baju lah ngeten nggih. Kita sebagai suami mesti duweni iman. Oh, sing nglayani aku iku istri. Lah ngeten nggih. Berarti Gusti Allah kita iku adalah istri. Lah iku punya iman. Padahal di balik istri lah ya. Kalau tidak ada Allah, gak mungkin istri kita bisa masak, betul? Terus mengapa hati kita tidak bisa menemui dan bermusyahadah, bersaksi di situ semua sumbernya dari Allah? Mengapa? Ya karena kita belum menerima ilmu tauhid. Itu alasan yang paling mendasar. Sehingga iman kita itu jatuhnya pada makhluk, Pak. Lagi ning ngajeng kula niki ana kopi. Kopi ning diwae rasane pahit. Derek langkung, Mbah, nggih. Nderek izin tak buktekno jarene kanca-kanca Sukoharjo nggih. Kopi ku pahit. Kula nek jarine tok kula mboten purun. Tak buktekne. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Wau memange mboten kula paringi gendis. Sohibul Bait sudah menyiapkan beliaunya itu gendis, tapi kula berhubung biasae kopi doang, nggih pahit mboten enten manise. Loh, artine apa, Pak? Innallaha rabbi wa rabbukum ya fa'buduh. Kalau jenengan iku sudah ada keyakinan di dalam hati bahwasanya umat Islam pangerane jenenge Allah, temu ono, petu ono, temuilah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsarun. Gusti Allah dawuh di dalam surah Az-Zumar ayat 54 itu tadi. Kawulaku niki Gusti Allah dawuh, walus Gusti Allah dawuh. Kawulaku lekas yo temui aku sadurunge sedomu. Walus ngene iki. Tolong tinggalno atimu sangka persaksiamu kang sakliyane aku.
Tadi kamu bersaksi bahwasannya yang melayani dirimu adalah istrimu, suamimu. Rasa pahit itu jarine kopi, tapi kamu tidak merasakan, tidak mengerti di balik semua makhluk iku ono aku. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun, ono aku. Makanya aku dawuh he hambaku ning siji ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki luwih idek katimbang urat nadi. Di situ. Bapak Ibu, beliau-beliau ini olehnya hati itu sudah ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Itu dikarenakan Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaul, karena dia hatinya sudah mendengarkan tentang ajaran tauhid. Dia terima itu ilmu tauhid, lalu fayattabi'una ahsanah, lalu dia mengikuti petunjuk dan melaksanakan bagaimana cara untuk mengesahkan Allah di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni. Bapak Ibu, pesan yang paling mendasar di dalam surat Al-Ahzab 21 adalah jenengan diaturi supaya ati iki duweni keinginan untuk mendekat lan ketemu Gusti Allah. Kembali kepada surah Az-Zumar ayat 54. Hei Gusti, nek kula mboten manggi jenengan bangsul nang jenengan sadurunge sedo terus kula sedo iku dos pundi? Tsummalatun sorun, iki Allah jawab. Kamu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dariku, wahai jiwa. Oleh sebab itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lekas kembalilah kepada Tuhanmu. Nyun sewu Pak, disebut menungso manusia, ya ono jasad, ono nyawa, wonten badan, wonten roh, betul? Nek menungso ka ono roy iku jenenge kal mayit. Lah ngoten nggih? Lho. Ilmu tauhid ini kanggo ndedek menyang rohaniyah jenengan kali kula, supaya jenengan kali kula niki sadurunge sedo iku bisa bercinta, menghadap dengan benar, bersaksi dengan benar terhadap sesungguhnya siapa yang memiliki wujud Allah itu. Sehingga kita dulu diajarkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, bangun bersaksi nang Allah, boten bersaksi nang namai, sifate, zate, tapi nang wujude. Asli nih ngoten, tapi boten dijabarno. Akibatin jenengan kali kula iso imung nyebut Allah Allah ning ati ora iso sambung menyang sejatine Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged diterusake titik niki duasar lho kula proses niki. Di dalam ayat liman kana yarjullaha ini ada maksud apa Pak? Iku supaya ati sampen kali kula sebelum meninggal greget, ada greget untuk lekas hati ini mencari cara bagaimana hati ada satu keinginan untuk mendekat pada Allah.
Urusan thariqah miturut Al-Quran itu Pak, sholat itu termasuk thariqah. Thariqah lak dalan toh. Dalan niku wonten macam kalih. Yang disebut ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Tergantung jenengan ini mau menjadikan dua jalan ini untuk bertemu Allah, ataukah hati bertemu garangan. Tahu garangan? Wa zuina linnasi hubbus sawah, ya iki garangan. Terserah jenengan pilih pundi. Murni sholat, contoh zakat, poso, haji, sholawatan, maca Quran, iku murni semuanya. Kau arahkan kemana hati ini? Bertemu siapakah hati ini? Iku semua thariqah. Kulone angsal jawab, inilah thariqah muktabaroh limutasalati muttasil lillahi ta'ala. Yoiki thariqah sing iso sambung menyang Gusti Allah. Muttasilatun lillahi ta'ala. Kok sakit? Karena di dalam sholat kalau tidak ada Allah kita nggak bisa berdiri Pak, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Kalau nggak ada Allah loh ya, kita manusia nggak bisa gerak, nggak bisa berdiri kalau tidak didirikan oleh Allah. Terus bagaimana caranya itu? Kita waktu sholat, hati itu bisa merasakan hadirnya Allah. Ini nanti sebagai kunci pengajian kita. Sebab saya nggak ingin dengan adanya ilmu apa yang nantinya sudah kami sampaikan, muspro, ngertos muspro? Nggak ada gunanya. Akhirnya kita sholat nggih ngoten-ngoten mawon. Ati belakrak ketemu garangan. Saya kasih jaminan nanti kalau kehidupan sampean tidak berubah hati ini, hati lo ya bukan jasad. Kalau kehidupan rohaniah sampean gak berubah, sedangkan jenengan sudah menjalankan kunci bagaimana cara sampean nanti bisa bertemu Allah, sampean nang Mojokerto antemen kerambil kula. Atau sampean WA lah Pisuwono, nomor WA kula wonten 0856 3282 561. Pisuwono nek cara tiyang Sukoharjo nek misuh ya Pak. Nek ning Mojokerto niku COK ngoten. Sampeyan pisui. Saya berani menjamin, memberikan jaminan ini karena dasar Quran ada. Buka dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut. Barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu aku Allah dan laksanakan sesuai petunjuk yang pernah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dalam waktu yang sudah aku tentukan, kata Allah, pertemuan itu terjadi. Sebab kebahagiaan seseorang yang hakiki itu tidak terletak di dalam mewahnya dunia, tidak, tapi kebahagiaan yang hakiki adalah pertemuan antara ruhaniah dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tondoni ngeten, jenengan nek umpama salat kok wis iso ngrasakno nikmat dan manisnya sebuah salat, berarti iku tetondo ayem ati sampean, ayem. Bu, niki sondok suwe rapopo ta Bu?
Tak tuntas nih keterangane dhisik bareng ngono ku bar. Ngoten nggih? Ben tuntas ayat niki. Di dalam maksud liman kana yarjullaha niki Rasulullah Pak Bu mempunyai keinginan terhadap kita sebagai umatnya supaya kita ini hati ada greget untuk lekas mendekat dan bertemu Allah. Carane yo napa? Pun sampeyan catet ning ati sampean. Simple mawon. Setiap jenengan mau melaksanakan aktivitas nopo mawon, lebih-lebih sholat, lebih-lebih zakat, lebih-lebih poso, lebih-lebih haji, apapun, tolong ati sampean iku mandeka. Mau melaksanakan kerja, mau pasang sound system, mau mengaji, mau apapun, diam sebentar, cukup 1 menit. Diamnya jenengan di dalam hati sampean itu ada ihsan yang tidak terlihat. Nek cara wong Jawa ana telenge ati, ana rasa, ana pangrasa. Jerone ati sampean iku ana satu keimanan yang benar yang kami sebut sebagai su'aul basirah, atau Kanjeng Nabi nek nyebut iku al-ihsan. Terjemah al-ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka lahu taroh. Minimal fa'ilam takun, minimal jenengan itu kudu merasakan hadirnya Allah, hadirnya wujudnya Allah, yaitu hidup di dalam dan di luar diri jenengan. Karena sebab itulah jenengan kali kula saged berdiri, rukuk, sujud, duduk. Karena itulah beliau, itulah jenengan kali kula saged ngulir-ngulir potensu, saged berbicara, saged meripat melihat, saged telinga mendengar suara, dan apapun tanpa kecuali. Tolong sampean rasakno kehadiran wujudnya Allah. Walaupun jenengan kali kula belum bisa, belum ditarik Allah untuk bertemu Allah, minimal jenengan harus yakin bahwasanya segala hal apapun yang timbul dan muncul dalam diri kita sebagai makhluk bersumber dari Allah Subhanahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menggerakkan kita, dan apa yang muncul dan timbul dalam diri kita bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudnya yaitu hidup. Saged ditampi mboten? Niki dasar lho niki, cara tauhid sing paling dasar. Kalau kinten, saya kira umat Islam itu saged nrimo kok. Kalau nrimone ambek ati lho Pak nggih. Kalau nrimone ambek akal boten saged. Mesti protes. Nek nrimo sampean nganggo manah hati, aku yakin jenengan ini sebetulnya hati ruhaniah jenengan domisilinya bukan di dunia. Domisili sampan iki negeri akhirat. Makanya setelah ayat liman kana yarjullaha wal yaumal akhiro, artinya jikalau jenengan sudah ada satu keinginan hati untuk mendekat dan bertemu Allah, itu supaya ruhaniah jenengan iku bisa masuk ke alam akhirat. Sekarang ruh sampean kali kula iku bukan berdomisili di dunia. Dunia iku domisili kadal, ula, segawon, hewan iki lho domisili ning dunya, bukan domisili jenengan. Aslinya ngoten. Enggak percaya? Monggo dibuka sejarah kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau
Allah ciptakan ning negeri akhirat apa dunya? Akhirat ta? Mung wae oleh karena hanya gara-gara beliau memakan buah huldi itulah akhirnya beliau itu diusir Allah dari surga ke dunia. Tapi kan Gusti Allah dawuh dateng Nabi Adam, "Dam penak ndi ning dunya ambek ning akhirat?" Jelas jawabannya enak ning akhirat. Ibarat burung, rong burung enak ndi ana njero sangkar ambek bebas. Ya enak bebas. Arek sing ana penjara lho Pak sampean takoni. Enak ndi ana penjara ambek ana njaba di luar. Semua jawab enak bebas. Lah ngoten nggih? Sebetulnya itu pelajaran Pak. Sebetulnya jiwa kita, rohania kita pada dasarnya saat ini. Mengapa kita tidak tahu bahwasanya Allah di dalam dan di luar diri kita bahkan lebih dekat dari urat nadi? Karena kita menjadi tawanane hawa nafsu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini persoalannya. Akhirnya jenengan ojo heran Pak, nek mboten saged syukur nang Allah sak temene syukur mpun heran awak dhewe wis dikasih papan sandang pangan isih kurang, sing duwe 100 pengin 2 wajar iku menungso. Karena awak dewi jiwane terpenjara oleh nafsu. Terbudak oleh nafsu. Makanya tadi pas sholawatan mau ya, lho rungokno, lho ono lagu Indonesia Raya. Lagu ini saya dukung, setuju. Karena lagu kebangsaan Indonesia Raya itu tidak hanya terlahir dari kepala tapi terlahir dari hati beliau-beliau dulu. Kalau nggak percaya buka di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Itulah lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di situ ada satu kalimat yang sangat penting yang harus kami resapi. Apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pertanyaannya mengapa jiwa dulu? Gak ditaruh bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kok mboten ngoten? Kok bangunlah jiwanya terlebih? Surah Al-Qasas ayat 77. Itu jawabannya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hidulurku sing wonten Sukoharjo. Mumpung si ono kesempatan umur ning dunya. Mlebu nang alam akhirat dulu, otomatis harus membangun jiwa. Wabtaghi raihlah fima ing dalam opo ataka kang wis nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah berupa apa? Darul akhirah, yaiku negeri akhirat. Negeri akhirat. Caranya apa? Al-Ahzab itu tadi ayat 21 tadi. Gusti Allah dawuh nang Adam, "Dam, piye le kabare kuwi ning donya?" Nabi Adam jawab nek cara wong Jawa Timur, "Nyonyor Gusti." Ngoten. Lho, kok iso nyonyor? Enggih Gusti, waktu no akhirat kepingin apa gak atik sorot teko dhewe. Jenengan Pak waktu no kandungan sampai lahir ono abayi nyambut gawe. Mboten enten nggih? Namung nangis dikek ibuke. Njaluk apa? Diturut. Itu alam jannah. Tapi ketika kita sudah menginjak dewasa, sing edok ya seneng sing lanang kluyar-kluyur goleki wong wedok. Akhirnya terjadilah khitbah, melamar,
Akhirnya terjadi akdun nikah. Wis mulai cara Nabi Adam mendekati buah khuldi. Ning Quran iku Gusti Allah gak menyebut buah khuldi mboten, sajarah, wit khuldi. Wala taqraba hadhihi sajarah. Adam, kau nek pingin tetep ono negeri akhirat selama-lamanya, jangan pernah mendekati pohon itu. Nah, wong lanang, atimu jiwamu ben ora ketarik nyenengi sak liyane Allah. Aja nyedeki wong wedok. Jiwa lo maksudnya bukan badan. Wong wedok ya ngono padha. Ojo ngereken rayuan gombali wong lanang. Bu, ibu, nek pacar sampean mbak ngomong aku mencintaimu sehidup semati, pret gombal. Jenengan tinggal mati nyun sewu, wong lanang iku wis gak usah ngenteni entek slamet sampean. Kadang-kadang iku lho garwa kita sik meger-meger. Kita sebagai orang laki-laki yayani ning Quran ono dawuhe fangkihu ma tabalakum minan nisa masna. Lah ngoten nggih. Wah, gopoh wayu. Iki wong lanang. Tapi gak apa-apa miturut syariate wong lanang karena ayatnya ada. Dan ada lagi ayat lagi yang sering kita jadikan sebagai muqaddimah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Lah niki nyun sewu, azwaj itu adalah jamak isimi. Tapi apa dhamire ilaiha muannas ya keliru nek cara nahwu. Mboten angsal. Mestinya isimnya itu muannas juga. Tapi kita harus tahu antara azwaj jamak dari zaud di tengah-tengah antara azwaj dengan ilaiha ini ada satu kalimat yang kita banyak nggak paham. Apa? Litas gunung. Artinya anteng. Tujuannya wong nikah iku supaya mendapatkan keantengan. Coron jenengan iki mboten ngawur ngoten lho. Untuk melampiaskan syahwatul farji niku ben orang ngawur. Mengapa harus ilaiha? Mestinya Pak, ilaihunna, minimal ilahuma, minimal. Tapi apa kok ilaiha? Mumet nahwu iku nek mikirno iki Pak. Tapi ketika saat sudah memahami litas kunu ngeten. Kula takok. Karepe ayat iku ngeten. Kuwi nek umpama rabi loro telu mumet apa mboten ati sampean? Mumet nggih? Karepe ayat iki nek mumet sitok ae cukup. Setuju Bu nggih? Loh. Tapi di dalam setiap ayat niku wonten mafhum mukhalafah juga. Artinya menurut kami ayat itu tidak salah. Umpomo jenengan iku papat gak mumet. Caranya apa? Sami dengan ayat yang di depan tadi. Jenengan oleh masna wa thulatha wa ruba oleh, tapi terus no ayate. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kau tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Artinya miturut ayat ini oleh wong lanang wayuh dengan catatan adil. Sing ayat yang berikutnya oleh dengan catatan ati sampean iku mboten ruwet.
Kuncinya ati ruwet atau tenang iku tergantung ati sampean wis bertauhid apa belum. Kari ngoten. Ora wani ya. Luwi-luwi PNS, ayo teraken poko. Nek gak jenengan ikuti prit. Lah ngoten nggih. Lah. Kula niki, Pak. Ning griya iku di samping ngapunten. Status kula ning griya niku di samping mangku pondok ya juga kula ning nglayani masyarakat. Dadi kula nek injing nggih kerja sampai jam 12 kadang jam 4 melihat saya malamnya ngaji di mana. Kalau bisa ditempuh kados ngeten wau jam 4 berangkat berarti sebelum jam 4 saya sudah pulang. Ngoten niku mben dina. Mben dinten mboten enten lerene. Kecuali hari Sabtu saya kerja ya libur, ngaji di luar kota ya libur, karena Sabtu jadwalnya hanya ngaji di rumah saya saja di pondok. Bon, nek ana sing takok gak pegel Gus. Nek umpama sampean takok ngono, asline kula betahne ngoten. Mangkane nek ana daerah Gus, iki karena ada ngeten-ngeten pun prei nggih, matur suwun kula. Matur suwun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pun kembali kepada pesan Kanjeng Nabi. Kita akan bisa masuk ke alam akhirat ketika saat kita di dunia ini, Pak. Yang paling dasar jenengan wajib untuk selalu merasakan kehadiran Allah di dalam setiap aktivitas sampean kali kula. Jikalau perlu, tolong dalam hati sampean iki melampau dzikir sir. Hati lewat napas terus ngucap Allah, Allah dalam hati aja. Ojo di lesan. Hati. Iki disebut dzikir sir. Dalile wonten di dalam surah Al-Insan 25. Kanjeng Nabi pun nggih ngelakoni niki. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad baik siang maupun malam terus berzikirlah kau. Niki. Tapi dzikir yang menyebut nama ini tidak akan bisa merubah hati sampean mendekat dan bertemu Allah manakala tidak sampean sertakan di dalam hati pangroso tadi. Paham? Harus sampean sertakan dzikir sirul asror yaiku pangroso niku. Carane ati sampean kudu merasakan, meyakinkan bahwasanya hidup yang ada di dalam dan di luar diri jenengan kali kula yang tidak bisa dilihat dengan mata dohir tapi bisa diraosake ning mripate ati yaitu pangroso ihsan, maka itu akan terjadi perubahan dalam hati jenengan. Nek gak cocok sampai namo Jokerto antemen kula ambek krambil iki. Bukti lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hatinya selalu damai, selalu jenjem, selalu bahagia, walaupun ning kesak ora ning duwite, atine tetap anteng. Bisa babi bidzikrillah niku wonten kalimah atau sarahiku bisa babi. Karena sebab beliau selalu hatinya ingat dateng Gusti Allah. Sing kula maksud ingat dzikir di sini sing bisa jebol ati sampai ning alam akhirat
adalah kesadaran dalam hati bahwasanya segala apapun yang bergerak itu ada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati sampean kudu mlebu lewat rasa ngrasakake kehadiran wujude Allah ini, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayat 21 ditutup dengan satu kalimat wa dzakarallaha katsiran. Zikir yang seperti itu teruskan sebanyak-banyaknya. Ini kuncinya Bapak Ibu untuk jebol negeri akhirat ya seperti ini. Wis, ketika Allah dawuh takok nanggone Nabiullah Adam, jawabane nek donya nyonyor, ditakoki Gusti Allah maneh, kuwi pengin balik nang negeri asalmu Adam. Sendika dawuh Gusti, ana syarate apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Dosamu krono mangan buah khuldi, padahal sudah saya ingatkan jangan pernah kau memakan. Oleh karena kau kena bisikan iblis, akhirnya kau terjerumus, terjadi kau tak usir ke dunia iki. Jikalau ingin bisa kembali, trimon kalimat iki. Kalimat iki wahyu, Pak. Apa? Ya tauhid iki lho, Pak. Trimon ning ati sampean kali kula. Nek jenengan pun bisa nrimo tauhid ini terus mengamalkan sing wis kula sebut tadi carane, nanti Allah sendiri akan membimbing ruhaniah sampean untuk semakin dekat dan bertemu Allah. Ingat, barang siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang kita tinggalkan. Barang siapa hatinya ingin selalu mendekat pada Allah, maka secara otomatis Allah akan menjauhkan hati sampeyan dari kepentingan hawa nafsu. Shallu ala Nabi Muhammad. Udanan iki. Oh, adikne. Niki adikne jenenge Grimis. Ya, wis karepe Gusti Allah ngono ya wis karepe. Wis ayo belajar ngraosake dibalik rutuhe Grimis iki sapa. Ngoten Mbak karepe. Iki langsung dicontohno Allah. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini pesan Allah lewat Kanjeng Nabi, dibentukno teladane Kanjeng Nabi untuk kita supaya kita ini sebelum meninggal hati sudah dekat, mendekat dan bertemu Gusti Allah. Wis muga-muga ingkang rawuh sedaya kula dongake ati ndang lekas ana greget marek nang Gusti Allah, dan Allah takdirkan jenengan kali kula sadurunge sedo iki sampun kepanggih dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Tondone jenengan kali kula nek wis terasa dekat dan bertemu Allah, pertama adalah la yarauna li anfusihim sayan. Hati sampean gak gampang ngaku-ngaku iso nglaku dhewe. Bal yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sing nomor loro, ati sampean gampang sambung menyang Allah. Berupa apa? Berupa jenengan iki selalu menetapkan, meyakinkan yen sedaya apa pergerakan iki sumbere sangka Gusti. Yang terakhir adalah tatmainul qulub. Ati sampean iki gak gampang gelisah, gak gampang susah, gak gampang nyun sewu medongkol dalam hal apapun. Krono ati sampean wis yakin yen sedaya bahwasanya semua itu sumbere sing ngatur ya mung Gusti Allah. Oke, itu penjabaran materi sudah selesai. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Pas pukul 10:30 lebih 5 menit. Barangkali jamaah ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten
langsung kemawon. Sering kita mendengar bahwa hadis qudsi diucapkan dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Adapun ilmu Allah yang terbagi 3, yaitu ilmu qalam, ilmu gaib, dan ilmu syahadah. Ilmu qalam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ahyah. Lajeng ilmu gaib, wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Di sini sedangkan nabi dan rasul menerima wahyu dari Allah dengan beberapa cara, maka ilmu gaib itu tidak banyak orang. Maksudnya orang-orang tertentu yang melalui ilmu laduni dengan 5 cara, yaitu cara nur, tajalli, sir-sirullah, atau sir tawasul. Maka yang kami tanyakan satu hal, wa yuhlaqu ala tajalli ilahiyin yaridu alal qalbi. Bagaimana maksudnya, bagaimana penjabarannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Niki nggih dinukil oleh beliau Imam Ghazali di dalam kitab di dalam kitab Ihya. Apa maksudnya? Sing sapa wonge wis kenal menyang dirinya yang siapa? Tergantung pandangan syariat apa pandangan hakikat. Sebab di sini dalam pengertian man arafa nafsahu, dirinya, ada yang menerjemahkan dirinya makhluk, hamba ini. Ada yang mengatakan nafsahu, dirinya itu urip iku. Barang siapa yang betul-betul, barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul faqad ngarofa rabbahu. Dia akan betul-betul kenal Tuhannya. Bapak Ibu, maholus syahid, inti daripada dawuh niki, nafsahu iku urip sing ana awak sampean. Bukan jasmaniah niki, bukan. Ada yang mengatakan ruhaniah jiwa ini. Siapa jiwa ini? Siapa ruhaniah ini? Nek cara kula ngoten, ruh itu punya ma'ani, 2 makna. Ketika kita belum sampai ke akad di musyahadah tadi, otomatis ruh itu kita sebut makhluk. Tapi kalau kita sudah masuk di musyahadah atau ke akad makrifat, nama ruh itu tidak ada. La ibsor wa mubsor wa basor. Yang melihat, yang dilihat, mata untuk melihat, itu semuanya fana alias hancur. Bapak Ibu, ku maksud nafsah iku adalah hidup yang ada di dalam diri kita. Kita tidak akan dikatakan sudah kenal apabila kita masih mengaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan. Itu berarti belum kenal. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Wa Gusti Allah. Mangkane kula giring mukadimah mang ya. Kita itu gerak sebab ono sing gerakno yaiku Gusti Allah. Walaupun masih ada 2. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Enggak apa-apa, itu prosesnya. Untuk melatih hati sampean kali kula biar gak
gampang ngaku. Kalau di dalam hati kita merasa aku makhluk ini yang bisa melakukan, berarti ini tanda kita tidak kenal diri kita. Kalau jenengan di dalam hati itu sudah tidak mengaku-ngaku, sudah tahu bahwasanya sumber semuanya dari Allah, maka inilah yang disebut wong sing wis kenal dirinya. Makanya jawabannya fakot ngarofa robbahu, mongko yepti temen-temen wong iku kenal pangerane. Artine ning dodo sampean kali kula niki selalu muncul sing agawe kabeh sumbere iku sangka Gusti Allah. Dalam hal tumindak napa wae ya niku maksudnya man ngarofa nafsah fakot ngarofa robbah. Nah niki berangkate untuk menuju dan mempraktekkan hal yang seperti ini, man arofa nafsah dan seterusnya. Di situ ada istilah kalam, dawuh Gusti Allah yang berupa kalam. Kalam iki wonten 3. Siji kalamullah yang bersifatkan tulisan, berarti Al-Qur'anul Karim. Jenengan lewat Al-Qur'anul Karim untuk mencari mutiaranya, yaitu tauhid. Loh. 2, kalam itu berbentuk kauniyah, alam iki Pak. Alam iki yo ayat sami. Yang ketiga, baik di dalam kauniyah alam ataupun Al-Qur'anul Karim itu ada ayat yang disebut ayat yang tersirat utawa Al-Qur'anul Qadim. Ini diterangkan di dalam surah Al-Imran ayat 7. Disebut Al-Mutasabbihah. Nih. Enggak mudah mendapatkan ayat yang tersirat. Jenengan bisa mendapatkan ayat tersirat manakala jenengan ini belajar tauhid lewat kalam dulu. Makanya ning pondok-pondok pesantren itu kan ada pendidikan berjenjang toh. Ada tarbiyatul ibtida wasanawi wa aliyah. Lah ngoten ya? Lah. Sama di dalam Al-Qur'an pendidikan tauhid la ilaha illallah jahr. La ilaha illa huwa siri. Jahr ning syariat, siri ning thariqah. La ilaha illa anta sirul asror. Iki ning hakikat. Terakhir tauhid la ilaha illa ana ning makrifat. Pun. Lah, kesemua tauhid ini Pak, yang berjenjang dan bertahap ini sudah Rasulullah sampaikan. Sudah. Cuman selepas beliau Khalifah Sayyidina Ali sampai berabad-abad, tahun 2014 kemarin terkesan tutupi. Mana di antara pemimpin kita ulama yang berani membuka hal ini? Enggak ada. Alasannya apa? Paling mendasar takut fitnah. Lah ngaten nggih? Takut fitnah. Jujur Pak, saya mulai gelar ini mulai tahun 2000. Saya tahu resikonya. Ayatnya sudah ngomong walau karihal musyrikun walladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Kanjeng Nabiku walaupun resikone dibenci, dicaci, bahkan diusir dari Mekah ke Madinah, bahkan dialapati, tetap beliau sampaikan. Niku Kanjeng Nabi. Kami pun belajar. Gak iso niru 100%, buh 10%. Akhirnya
kami tahun 2010 bulan Mei tanggal 21 saya masuk penjara 3 tahun. Rapopo. Dan itu proses kehidupan kami, perjalanan dalam hal perjuangan ini. Ini urusan kami sebelum tahun itu kami diusir dari kampung saya, sudah dibenci, dicaci, bahkan dzalika dolalatun, itu ajaran sesat, sudah kami terima. Tapi tidak menjadikan fatwa-fatwa seperti itu saya mundur ke belakang. Tetap sekali maju ke depan, terus ke depan sampai detik ini, Pak. Bapak Ibu dikira terus enak-enak moro teko seperti zaman saiki tahun 2025. Alah Pak, mboten. Dulu ya Allah, saya selama 5 tahun niki mulai 2000 sampai 2005 ini saya sembunyi-sembunyi. Terlepas tahun ini berarti 2006 sampai hari ini saya secara terang-terangan. Ya sudah, resiko sudah saya pikirkan. Mengapa saya harus bersikap maju terus? Karena jujur mawon, hati semua manusia pada umumnya menjadi budaknya hawa nafsu. Nafsu iku ridho, jenengan melakukan sholat iku ridho, tapi nafsu gak ridho waktu sholat sampai eling Gusti Allah, hatinya sambung gak ridho. Sampai buka dalam surat Al-Hijr ayat 39-40, bagaimana sikap daripada nafsu. Sikap dari nafsu adalah menggoda sampean kali kula untuk lalai terhadap Allah. Itu visi misinya nafsu. Jenengan kali kula waktu ning zaman azali, roh iku belum ditiupkan. Bagaimana Allah membaiat, Allah menjanji terhadap jenengan kali kula. Dibuka Al-A'raf 172. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala. Gitu. Betulkah aku Tuhanmu, hei hambaku Sukoharjo? Ngoten nggih? Sukoharjo nih, Jawa Tengah. Betulkah kau nanti akan hanya menyembah dan bercinta padaku? Tidak mencari Tuhan selain aku? Beriman hanya padaku, tidak pada makhluk? Jenengan kali kula jawab bala injih. Eling napa mboten sampean? Mboten. Mengapa enggak eling? Karena hati kita iku ketutup oleh bisikane kesenangane hawa nafsu. Lho, ana kono lho, Pak. Oleh karena kondisi rohaniyah umat manusia ini menjadi belenggunya hawa nafsu, budaknya hawa nafsu, tawanane hawa nafsu, maka Allah mengutus baginda Rasul supaya ati sampean kali kula niki keluar dari kegelapan menuju terang bener terang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Al-Baqarah 257 ada di sini, Pak. Pun dari keterangan ini, atas pertanyaan ini, di bab kalam bisa kami simpulkan bahwasanya apa yang sudah Allah berikan terhadap jenengan kali kula malam hari ini terserah jenengan. Sir diterima, sir ditolak. Kami tidak akan pernah menyalahkan bagi yang menolak. Kami harus hormati segala aspirasi pendapat semua manusia. Sebab Kanjeng Nabi didapuk Gusti Allah untuk menyampaikan hal ini. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Hanya memberikan kabar terhadap yang beriman dan memberikan peringatan pada yang ingkar. Cuman itu, tidak ada memaksa untuk mengikuti mboten. Pun kalam-kalam mancik ke gaib.
Jenengan kalau sudah mau terus menerus hatinya berzikir sesuai dengan apa yang kusebut zikir di depan tadi, maka disitulah nanti jenengan akan diulang Gusti Allah piyambak. Tadi dikatakan disebut sebagai ilmu laduni. Lah ngoten nggih. Ini nanti langsung Allah sing bimbing jenengan, karena Allah sendiri tidak akan pernah meninggalkan jenengan. Berhubung jenengan kali kula niki selalu ingat pada Allah, maka Allah selalu ingat datang jenengan. Udkurullah, udkuruni adzkurkum. Ini jikalau kita ingat pada Allah, Allah selalu memperhatikan kita dalam hal ilmu ghaib tadi. Apa isinya ilmu ghaib? Daqaiqul asrar. Lembut-lembute, rahasia-rahasia ngilmu tentang keesaan pada Allah. Artinya walaupun sekarang sampai belum paham, nanti akan dipahamkan Allah sendiri. Alhamdulillah. Musyahadah. Musyahadah itu apa? Persaksian. Bersaksi yang benar itu adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Musyahadah itu sendiri adalah sebuah alam di mana sudah tidak ada perkara apapun kecuali wujuding Allah. Yaiku ngalam musyahadah. Itu ngalam makrifat, yaitu tingkatan ihsan. Islam, iman, ihsan. Jadi ihsan, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamiku menjelaskan ihsan itu pangkate wong sing wis makrifat dateng Gusti Allah. Makrifate ana loro. Siji merasakan tadi tapi belum ketemu. Tapi yang kedua wis ketemu. Nek ketemu berarti wis gak ono siapapun sing ono mung Gusti Allah. Dan itulah disebut tajalli. Artinya hati sampean iki selalu mentajalikan terhadap Allah dalam konsep atau dalam aspek apapun. Mekaten. Ada pertanyaan yang berupa surat. Dalam sholat sulit untuk khusyuk atau hudur ingat. Justru malah ingat pada Allah, justru ingat macam-macam urusan dunia. Pertanyaannya, satu, apa diterimакah sholat kita? Kedua, bagaimana caranya bisa sholat agar khusyuk? Bon, tak jawab. Nek masalah diterima atau tidak, hukum yang pasti yang bisa menjawab adalah hukum hakikat. Hukum ada dua, syariah dan hakikat. Syariah itu menghukumi perilaku jasmani, apa al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Jasad iki kudu patuh ambek hukum Allah di dalam hukum syariat, yaitu ninggalkan perkara yang dilarang dan menjalankan perkara yang diperintah. Itu hukum syariat. Hukum hakikat menghukumi perilaku ruhaniyah atau hati. Hati nggak boleh ada hasud, ada riya, ada takabur, nggak boleh. Hukum di situ adalah anibudullaha wajtanibut tauhid. Hati jenengan tidak boleh geser sedikit pun beriman terhadap selain Allah, nggak boleh. Hati harus condong terus datang Allah. Satu sisi hati harus tinggalkan iman selain Allah. Itu hukumnya ning ati. Sampai di dalam surah Luqman ayat 13, beliau iku pesen, ya bunaya, hei anak putuku, la tusrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ojo sekali-kali hatimu iku menyekutukan Allah dengan bentuk beriman pada selain Allah, yaitu makhluk dalam hal apapun. Sebab jikalau hati kita melakukan yang seperti ini, inna syirka la zulmun azim, itulah menjadikan hati bertambah gelap.
pada Allah. Terserah. Pun. Apakah ini diterima? Ibadah saya ini, sholat saya khususnya? Jawabannya di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Tolong dibuka. Di situ dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang hanya Allah terima adalah ibadah yang muncul dari hati seseorang yang bertakwa. Wis, sampeyan tafsirno lewat yang apa? Muttaqin iki. Sakerso. Kalau enteng-entengan, muttaqin itu adalah orang yang selalu menjaga, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sering kita dengarkan itu ketika saat kita melakukan sholat Jum'ah dari khotib. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita itu sing kathah niku ittaqullaha tok. Haqqa tuqatih ini mboten dicanda. Takwa yang sebenar-benarnya takwa itu apa? Ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu adalah apa yang telah dirisalahkan Kanjeng Nabi, tidak hanya syariah tapi hakikiyah, yaitu tauhid. Ilmu ini. Amal adalah perilaku kita, melaksanakan kita. Hati, perilaku ruhaniyah, itu kholwat, iku uzlah. Ngapunten, yaiku prakteknya dzikir sing kula sebut tadi. Istiqomah terus menerus. Inilah 3 rangkaian yang disebut sebagai takwa miturut surat tersebut. Surat apa mau? Al-Maidah ayat 27. Wis, tondo-tondone wong bertakwa itu, Pak. Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Ini dalam satu makalah kitab hikam bahkan mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Ing dalem ibadah iku mesti ana roe. Roe ngibadah, roe ngamal. Apa roe amal? Ikhlas. Lah ikhlas iku definisinya bagaimana? Ning ngati sampean iki ra rumangsa melok duwe. Salat gak diaku-aku salate. Isoke salat gak sumbere teko awake, tapi sumbere sangka Gusti. Persis seperti tukang parkir. Ketika saat dititipi sepeda, mobil apapun, beliau ayahi. Suatu saat yang memiliki khatir diambil ikhlas pelong, gak mungkin digandol. Lah ngoten, wekku iki, gak mungkin. Artinya apa? Ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas, Pak. Sedoyo laku yang terjadi pada diri kita itu di dalam dodo, di dalam ning jerone ati iki muncul rasa iku weke Allah, bukan weke kita. Paham? Yo inilah takwa, yo inilah ikhlas. Makanya Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang Allah terima adalah ibadah yang bersumber dari hati seorang yang bertakwa. Pun terus caranya bagaimana sholat khusyuk? Pun sampai melebet datang surah Al-Baqarah ayat 238. Ning kono Gusti Allah dawuh hafidu 'alas sholawah was sholatil wusta. Saged kula tulis madhep irun. Wis sampean ngen-ngen mawon nek ngoten. Di situ ada 2 sholat, Pak. Al-Baqarah 238. Ada 2 macam sholat. Pertama hafidu 'alas sholawah, memakai jamak. Artinya adalah al-maktubah, yaitu sholat yang diwajib, yang dilakukan oleh jasmani, duhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Wis paten. Yang kedua, wassolatil wusta. Di sini enggak ada wakaf, justru ada wawu ataf menyambung dari sholat 5 waktu tadi. Wassolatil wusta. Niki sampai terjemahan cara syariat khilaf. Ada ulama mengatakan asar, ada ulama mengatakan maghrib, monggo. Tapi nek sampai tingali duki tafsir mutasabihah, artinya adalah tunggal, yaitu sholat yang dilakukan oleh ruhani. Bagaimana sholatnya hakikat? Nek tadi sholatnya syariat. Anik budullaha wastanibut tauhid. Ati sampai kali kula lewat pangrasa iki madhep menyang sejatine Allah, yaitu urip. Dan ini Allah jelaskan dan terangkan di dalam surat Al-An'am 79. Dan inilah dicontohkan beliau Nabiullah Ibrahim dan diteruskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa inni wajjahtu sak temene ku adepno wajah rohku wajhia terhadap wajah Allah. Isoke lewat apa? Zikir sing kalau sebut tadi loh, sirul asrar tadi loh, Pak. Pangrasa. Itu caranya. Kalau kedua sholat ini jenengan lampai jasmani dan rohani, wakumu lillahi qanitin, tegakkan, jalankan, jagalah sholat itu dengan khusyuk, maka disitulah jenengan akan bisa mendapatkan sholat dengan khusyuk. Praktek ya kau mau sadurunge takbiratul ihram ati menengok dulu, rasakno kehadiran wujudi Allah. Wis sampai ngalir mawon. Dan disinilah jawabannya ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wis belajar dulu. Ayo Pak, belajar latihan sholat khusyuk. Belajar terus. Atau nanti malam sholat tahajud atau sholat hajat. Aku yakin jenengan gak kupuh ninggalno waktu. Biasa ya awak dhewe seperti pesawat. War. Ngoten nggih. Nek mulai belajar kita mboten mengenal waktu. Mboten eling, Mbak, sampean kok ati wis kadung ketarik rasa datang Allah. Wis gak ngerti awak di ngadegi pirang menit, rukuk pirang menit, mboten paham. Karena indahnya hati ditarik Gusti Allah. Ije, cukup? Masih ada? Sampun cekap? Panitia? Ada? Kalau nganut mawon? Ada niku mungkin lah sing ada. Nike tolong. Ada Pak. Ada Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saking samping kanan panggung Romo Yai. Nggih. Salam santun dan takzim kagem Romo Guru Guseh Mulason Rosid ingkang satuhu kinabekten. Kula pres saking Klaten. Ing mriki kula badhe ngaturaken makalah mawon, di mana makalah niki sifatnya sebagai motivasi atau penyemangat untuk umat untuk belajar ilmu tauhid. Makalahnya mekaten Romo Yai. Semakin kau mencari, semakin jauh takkan pernah kau dapati. Di saat tanpa kau sadari, aku selalu berdiri mengawasi. Ketika hati penuh iman, menyusuri jalan, di sanalah letak kemukjizatan Tuhan. Seorang buta memanglah pantas mendapatkan pertolongan, namun tidaklah menghibah belas kasihan. Lebih dalam kau menggali tanpa berharap
akan tertemui sebuah madhab zat ilahi. Isilah kesunyian dengan witir, teriring asma, di sanalah hamparan dohir, terlahir sang pencipta. Iqra, tersirat dan tersurat, maka ruh menyatu, lebur di antara zatullah. Ungkapkan rasamu dalam nyatamu, maka Tuhanmu akan menyatu. Potonglah lidahmu, buang dzikirmu, hentikan permohonanmu, teriakkan tangismu, maka akan tertemui rasa khalifahmu. Matikanlah dirimu di antara kehidupan, maka kau akan hidup nyata di dalam kematian. Jadilah khalifah bagi kaummu, perintah Allah gapailah surgamu, hentikan dzikirmu, bukalah dohirmu, akhir zamanmu semakin mendekat, semata janji Tuhanmu. Mekaten Romo Yai, makalah yang sifatnya sebagai motivasi Injih. untuk umat, mohon untuk diringkes atau dijabarkan. Matur nuwun Romo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu syair yang harus dibawa di dalam hatinya si Salik atau sairin. Siapa Salik? Hati yang mengadakan perjalanan menuju dan bertemu Gusti Allah. Pertama, ringkesannya di situ. Apa yang terjadi di dalam perilaku panjenengan itu? Contohnya berzikir. Enggak boleh ning ati iku ngaku-ngaku iso dzikir dhewe. Tidak boleh hati ngaku-ngaku kalau kita itu bisa berzikir. Idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen eksistensimu, egomu, hai manusia, hai si Salik, ketika kau mengadakan perjalanan menuju dan bertemu aku. Satu. Nomor dua, jenengan harus wa aslimulahu pasrah. Segala apa ketetapan perjalanan yang Allah tetapkan. Mulai A sampai Z, jenengan iki srahno kabeh iku mung Gusti. Berarti jenengan kali kula tidak boleh bersandar terhadap apapun termasuk tujuan. Apa tujuannya? Mendekat dan bertemu. Iku ning ati sampai lepas. Wa aslimulahu, serahkan semua padamu, pada Tuhanmu. Jadi jenengan iki kudu belajar ati iku wis gak ngaku. Begitulah. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Tepang kaula Purbojati jamaah saking Boyolali. Injih. Salam takdim kaula dumateng Abah ingkang kaping kalih. Salam taklim dumateng Bapak Samsul Ma'arif kalian jemaah sedaya. Kaula badhe tanglet, Mbah. Menika apakah benar yang dimaksud alam padang atau terang itu ketika Salik mengalami dalam melakukan kegiatan baik kholwat ataupun kegiatan zohiriyah, dalam akal sudah kosong, tidak memikirkan apapun tentang hal dunia, dan di dalam kolbunya juga kosong, yang terasa hanya ketenangan, dan yang terasa serta tampak dalam akal dan kolbunya yang ada
hanya sejatining urip utawi urip sejati, yaiku sejatining kang awujud. Itu yang dialami salik yang berada di makom khawasul khawas. Niku ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih, apakah boleh bagi seorang salik mendawamkan zikir karomah yang disertai dengan zikir fana'u zikri tanpa menggunakan tasbih? Karena salik merasa untuk tasbih itu sebagai media yang bisa mengganggu ataupun mengurangi kefokusan di fana'u zikrinya. Makaten. Kalau boleh sekalian salik mohon izin. Makaten wonten lepatipun anggen kawula matur Kelentak-kelentunipun akhirul salam, kawula nyuwun pangapunten akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar alam pepadang itu bisa diraosake oleh si salik ketika berkholwat, yang kholwat itu tidak hanya kholwat secara khusus tapi juga secara umum, waktu kerja, waktu dan lain sebagainya, aktivitas apapun? Jawabannya adalah benar. Allah akan menyalakan hati seseorang tentang nur makrifat. Ini proses secara ilmiah, disebabkan orang itu hatinya selalu kholwat, di dalam kholwat iku zikir. Dan orang itu akan bisa melakukan zikir dengan benar jikalau orang tersebut sudah memahami zikir yang dimaksud zikir sirul asror. Jadi jawabannya adalah benar. Sehingga disitulah yang kami sebut sebagai ngalam ihsan atau ngalam kedamaian. Satu. Nomor dua, diperbolehkan enggak ketika kami si salik itu ketika melaksanakan berzikir sir disertai sirul asr ikut tanpa memakai tasbih? Boleh, monggo silahkan boleh pakai tasbih atau tidak, monggo tanpa hitungan juga enggak apa-apa. Sing penting mek ngeten. Piye ketika caranya jenengan iki berzikir sir itu, sirul asr itu bisa nembus menyang alam musyahadah. Itu yang terpenting. Bisane itu terjadi tatkala sair sing nengarep mang lho, pertanyaan yang tadi, harus melepaskan diri dari segala pengakuan-pengakuan makhluk tersebut. Jadi berjalan seperti kuning-kuning kintir ning kali nih gitu. Wis gak ono beban. Wis nganut ae. Ditabrakno gampeng nggih monggo, ditotoli iwak ya monggo, ngalir ae. Urusan jenengan ngagem tasbih utawa mboten sebetulnya itu tidak menjadikan satu syarat, ndak. Bahkan sir, dzikir sir ngucap Allah itu enggak syarat. Yang syarat cuman satu, fal ya'mal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Bagaimana caranya ning jero dodo sampean iku ora ana sak liyane gesang kang sejati. Mung ngoten tok. Berarti otomatis dzikir rasa kudu menyala. Nah, terus dilakukan. Inilah secara sistematis alasan mengapa Allah itu menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Sing sapa wonge dalam hatinya nur makrifat sudah Allah nyalakan, maka otomatis
kegelapan sakna seketika kegelapan iku ilang, sing dadekno ilangi kegelapan iku ya cahaya wau. Kados bengi iki, ayo Pak Operator, gensete sampean pateni listrike mau mati kabeh. Peteng salone ya gak iso muni, wis pokoke peteng. Artinya perkara sakliyane Allah dalam hati kita yang bercokol ngebeki alam ati mangko iku langsung saknalika iku ilang, Pak. Hilang. Barulah yang nyata adalah wujudnya Allah dalam hati sampean, yaiku jenengan wau sanjang sing nyata wujud kang sejatine wujud. Siapa? Ya Allah. Makhluk iku gak wujud, oleh wujud iku asale gak wujud, wujude sebab diwujudno sing wujud. Akhirnya kita ngaku-ngaku wujud. Selama hati sampean kali kula merasa kita itu wujud, jangan harap jenengan akan tahu wujud yang sebenarnya wujud itu. Makanya mengapa di dalam Al-Quran itu ada bimbingan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek cara Jawane sangkan paraning dumati. Ya iku. Nek wis betul-betul kembali jenengan kali kula asalnya enggak ada, kembali enggak ada, maka disitulah akan nyata siapa sebenarnya yang wujud itu. Oke, tasik wonten. Kula nganut panitia mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasmo dari Wonogiri Timur. Saya ingin bertanya kepada Pak Yai. Yang pertama, saya mengikuti Yai kurang lebih sudah 3 tahun. Proses demi proses saya jalankan sesuai dengan kemampuan saya. Dan sampai detik ini yang saya rasakan di dalam hati saya adalah yo ingsun sejatine urip, yo ingsun sejatine urip. Terus begitu langsung ditambah surat Al-Hadid ayat 3 plus surat Toha ayat 14. Pertanyaan saya adalah apakah ada yang salah ataupun kekeliruan dalam pikir dalam hati saya? Kalau banyak yang salah saya mohon dipun pedharaken dos pundi ingkang leres ngaten ingkang setunggal menika titipan saking istri kula pilih istri kula dikira sirul sampun dipun laksanaken kanthi istiqomah ananging dereng saged usul mekaten. Lajeng ingkang ketiga nggih titipan malih saking abah kula wau. Napa sejatine thariqah lan apakah boleh orang awam belajar thariqah? Makaten Kyai. Semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi yaumi hadza ing dalam detik iki ati kula niki menetapkan sedaya iku ana. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Di dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Apakah sudah benar? Sudah. Ada kesalahan? Enggak. Karena yang membimbing langsung hati sampean iku tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah memproses di antara kita dengan cara Allah itu sendiri. Kadang-kadang Pak, jenengan iki diproses Allah dengan cara Allah, asali kita sugih dadi melarat, dihabiskan.
Asali kita melarat disugihkan dunia ini bisa jadi. Tapi yang jelas di situ semuanya makosid atau beberapa maksud Allah miturut hitungan Allah dan cara Allah sendiri. Yang nomor 2, ini pesanan titipan tentang masalah sirul asror. Sampai detik niki kami belum wusul niki dos pundi solusine ngeten Pak. Urusan wusul kapannya itu urusan Allah. Menurut surat Al-Ankabut ayat 5 sudah jelas. Tapi jangan khawatir, mesti itu terjadi. Nyun sewu, nek sampai takon kuncine biar cepat wusul. Waktu jenengan aktivitas apapun, belajarlah hati merasa bahwasanya bukan kita yang bisa melakukan, tapi hidup dalam diri kitalah yang melakukan. Dari arah situlah Pak, jenengan harus meniadakan keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melakukan, tapi harus ada tekanan dalam hati kita berupa ihsan, bahwasanya semuanya yang bisa melakukan hanyalah Allah. Ibarat kita itu Pak korean nile iso murup sebab ono sing ngurupkan, bisanya menyala sebab ada yang menyala. Kita itu laksana korean sampai besok nggak ada yang menyalakan, ya tetap korean itu ya diem aja. Ini kita harus menetapkan sifat hakikati makhluk dalam makhluk diri kita. Ini caranya. Yang ketiga, masalah thariqah. Secara hakikat tadi sudah saya katakan, tujuan thariqah jalan itu adalah untuk mendidik hati kita supaya ada keinginan. Saya bicara bukan thariqah setelah Kanjeng Nabi. Thariqah Kanjeng Nabi ku muttasil lillah, muktabaroh lillah, sambung nang Gusti Allah. Inilah Pak Bu yang ku maksud, ngibadah murni atau tidak murni itu thariqah Kanjeng Nabi. Artinya segala apapun yang beliau lakukan, baik sholatnya, baik sodakohnya, baik puasanya, baik hajinya, baik mergawini, baik numpak untone, baik perangnya, apapun, hati beliau selalu bertemu Allah. Artinya ibadah murni atau tidak murni ikulah hakikate thariqah. Makanya jenengan nek takok Mbah Dimyati, Mbah thariqah sampean apa? Salat, ngaji, mboten sanjang thariqah A sampai Z niku mboten. Nah, niki berarti beliau sudah tahu hakikate thariqah Kanjeng Nabi ku ya apa. Nek thariqah sampean kali kula kan mentoke muktabarok sanate muttasil dateng Kanjeng Nabi. Lah ngoten to? Iya enggak, kan gak roh. Lah ngoten to? Lah saiki endi dalan sing iso ndadekno ati sampean iku saged parek lan ketemu Allah? Sederhana, kalau saya menjawab sederhana. Lewat sholat, yaiku berarti thariqah. Gunakan jalan itu untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu sebetulnya sebagai jalan orang mukmin bertemu Allah. Cukup Pak nggih, 11:30. Terus bunti panitia? Asik, monggo Pak. Sekali lagi nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun sewu Pak Kiai, kalau dalam suatu keterangan menyinggung di surat Al-Imran ayat 14
A'udzubillahi minasyaitonirrajim yuzina linasi hubus syahwati minan nisa ila akhir ayat. Sepengetahuan saya ayat itu memang nas Allah kepada manusia memang demikian. Tapi tadi Pak Kiai menjelaskan kalau kita ketemu ayat itu sama halnya kita ketemu garangan, kalau nggak salah begitu. Nah, yang saya pertanyakan atau ya bukan bertanya lah, mohon kejelasan saja gimana yang dimaksud garangan itu bagaimana? Mohon kejelasan. Namun menika Pak. Sejarah apa yang telah dialami oleh baginda Nabi Adam, buah khuldi itu garangan ya. Buah khuldi itu terulang pada diri kita. Apa? Syahwatud dun. Isini syahwatud dunya adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bagi kita seorang laki-laki, buah khuldinya adalah perempuan. Di situ tidak memakai ar-rijal tapi anisa, minan nisa. Isinya syahwat, kesenangan nafsu yang menjadikan hati kita lalai. Pertama adalah minan nisa. Orang kalau hatinya sudah mencintai seorang wanita, wanita mencintai seorang laki-laki, proses kita itu semua kita Pak, mesti hati ini bersukaria terhadap sesama manusia. Pertanyaan, apakah kita ketemu garangan itu salah? Ini yang perlu. Kalau saya menjawab, kalau ini proses kita innalillahi, nggak salah. Karena ini sudah ketetapan Allah. Seperti ketetapan Allah di dalam beliau baginda Nabiullah Adam terjerumuskan lewat buah khuldi. Cuman yang menjadi pertanyaannya, kita umur nggak tahu loh Pak ya, nggak tahu. Kapan kita sadar? Kapan hati kita akan menyadari kalau itu adalah merupakan satu ujian Allah, dilewatkan nafsu, hubbus syahawah, isinya adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, istri, anak, harta benda. Kapan hati kita lepas dari itu? Dijawab di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ini ono ajaran sing tidak ada paksaan. Isinya qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran yang membebaskan hati kita dari gelapnya hati kepada Allah disebabkan karena syahwat ini. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang mengikuti ajaran yang ada di sini, maka mereka akan meninggalkan tauhid. Tauhid itu bahasa makna murad adalah berhala Pak, berarti garangan tadi. Hakikate bukan syarek ati, nek syarek ati berhala ya patung. Ning Mojokerto niku nggone Kecamatan Trowulan. Kalau kita bicara tentang proses, ya nggak apa-apa, memang kita semua gitu kok. Cuman proses itu mosok terus seperti ini. Apakah kita tidak ingat dalam satu ayat yang mengatakan qad khasirul ladina kadzdzabu biliqa'illah, ini sungguh sengsara bagi manusia jikalau waktu di dunia mendustai tentang pertemuan terhadap Allah. Dan atau pesan Kanjeng Nabi wau dalam surat Al-Ahzab 21 yang disebut teladan percontohan Kanjeng Nabi. Sekarang Pak, tergantung kita. Tadi saya katakan, siapapun panjenengan menolak atau tidak menolak, aku tidak menyalahkan. Karena setiap diri manusia punya hak masing-masing.
Saya hanya inni lakum nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan saja. Urusan saya sudah katakan, umur kita tinggal berapa Pak? Kita mati kapan kita nggak tahu. Jenengan bersikukuh untuk tidak menerima hal ini, itu bukan urusan saya. Ingat, semua itu wonten konsekuensinya masing-masing. Tolong nanti sebelum kita tidur dibuka surat Al-Isra 72. Allah katakan, barang siapa saat di dunia mata hati kita buta pada Allah, tidak tahu mana Allah, mangkana fi hadihi a'ma, akhirnya fahuwa fil akhirati a'ma, Pak. Akhirat pun mata hati ruhaniah kita buta. Wa adallu, dan lebih gelap dan lebih tersesat apa nih sabilan, jalannya. Tolong ikut nanti sebelum tidur kita buka, kita resapi ayat itu. Al-Isra ayat 72. Jadi maksud garangan itu ketika kita sudah diperingatkan Allah lewat risalah Kanjeng Nabi di jalur tauhid ini, kok kita itu sudah menerima, mesti kita mengatakan, oh itu garangan. Tapi kalau kita pada saat masih dipusi proses, ya bukan garangan Pak. Wong wedok iku vitamin gitu. Vitamin C. Garwa iku vitamin C, anak nggih ngoten, dunya brono sandang pangan papan, ya vitamin. Kalau enggak vitamin mengapa kita kerja? Nah gitu toh. Mengapa kita bikin rumah? Mengapa kita menyiapkan kebutuhan keluarga? Kalau bukan vitamin, cuman ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Sebab Gusti Allah sudah dawuh di dalam surat Az-Zumar tadi ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu sebelum kedatangan satu kematian. Sebab jika tidak ada realisasi jenengan tindakan untuk kembali kepada Allah, tsummalatun sorun, Allah tidak akan memberikan pertolongan terhadap kita. Naudzubillahi min. Mugi-mugi kita senantiasa dibimbing Allah, anak putu kita ditakdirkan Allah sebagai anak putu ingkang sholih dan sholihah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Allah iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah nawwir qulubana wa ilaihim bi nuri hidayatika wa rahmatika wa ma'rifatika ya Allah. Ya Allah ij'alna wa ilaihim min ahli syuhudika wa min ahli dzikrika wa min ahli ma'rifatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.